Ya, setelah kemudian wajah selesai, baru tangan sampai siku. Ini kita ambil lagi. Ya, wajah selesai, tangan sampai siku, kumpulkan seperti ini airnya. Nah, teman-teman sekalian, ini ya. Kemudian tumpahkan di tangan ini, ya, sampai siku ke sini. Nah, lalu ke sini depan. Nah, terus sampai ke sini, ya. Nah, ratakan seperti ini. Jelas ya? Nah, kalau dirasakan belum cukup, rata, buka lagi airnya, ya. Nah, dianggap cukup, ditumpahkan, tutup dulu seperti ini. Nah, nanti bisa dari depan begini, ya. Kemudian ke belakang bisa seperti ini, yang fleksibel saja. Penting airnya ditumpahkan, bisa ke sini dulu, bisa ke sini dulu. Ya, tadi kan saya mulai dari belakang seperti ini ke depan, kemudian yang kedua saya mulai dari depan untuk meratakan, ya, seperti ini. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu ke yang kiri, itu yang dibuka lagi. Nah, tutup seperti ini, ya. Ini boleh fleksibel. Dari mana mulainya? Yang penting dari depan sini ke bagian siku. Ya, nah kurang lebih seperti ini. Ya, kalau mau kita samakan, kalau kanan 2 kali, kiri 2 kali juga ya, untuk bisa menyeimbangkan, menyamakan seperti ini. Tumpahkan, ya, pas ya. Baik. Nah, ini suasana malam kita prakteknya, jadi diiringi dengan sekuteng lewat. Jadi ya, teman-teman. Saya, nah selesai. Kemudian mengusap kepala, bukan rambut, ya. Karena kepala, ingat bagian mengusap itu ambil. Nah, ini kan dipercikan nih, ya. Dipercikan seperti ini, tuh ya. Nah, jadi kita pun nggak harus terlalu banyak ngambilnya. Saya ambil secukupnya, percikan, dan nah ini untuk kepala. Kalau dirasakan nggak ada masalah, dari depan ke belakang seperti ini. Ya, kita boleh balikan lagi begini, atau cukup ke belakang juga begini, nggak ada masalah. Ya. Lalu versi pertama langsung ke telinga begini. Ya, langsung ke telinga. Ingat yang telunjuk ini bagian dalam begini, yang jempol ini bagian belakang di sini. Ya, seperti ini. Bisa seperti itu, atau kita dahulukan dulu kepala misalnya. Ya. Nah, kemudian nggak terlalu banyak ya, cipratkan begini. Nah, usapkan misalnya begini. Nah, ya, setelah kita rasakan cukup untuk bagian kepala, boleh ditarik lagi ke depan, boleh, atau boleh cukup begini saja, sah. Ya, atau kalau ada kesulitan tertentu bagian kepala, dahulukan dekat ubun-ubun, atau nanti kalau ini bermasalah sakit bisa sisi-sisi yang lain termasuk kepala. Setelah itu ambil air lagi, ya kan, baru kemudian membasuh telinga, seperti yang tadi dicontohkan, bagian depannya menggunakan telunjuk di sini. Belakangnya menggunakan jempol. Jelas ya? Baik, berpindah ke kaki. Nah, ini penting juga karena nanti ada hadis spesifik ya terkait dengan bagian kaki ini, khususnya kotoran-kotoran yang melekat di kuku, ya, kuku bagian jempol ini, ya, di sebelah-sebelah sini, ujung-ujung ini. Jadi perhatian, ingat kaki sampai kedua mata kaki sampai di sini. Ya, jadi kita bisa ambil lagi airnya seperti ini. Ya. Kemudian cukup gini. Nah, biasanya saya bagi 3 bagian. Yang pertama saya tumpahkan, basuh ini dulu. Nah, setelah ini, nah kemudian bagian depan kita bersihkan dulu begini. Ini ya. Nah, udah seperti ini ke belakang, dan tentunya bagian belakang tidak mendapatkan porsi air yang cukup ya. Walaupun mendapatkan bagian tertentu untuk mengusap, tapi ini lebih bersih untuk bagian depan pertama. Jadi yang kedua, nah ini kita bisa sempurnakan bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini ya, majukan lagi ke depan, ini. Nah, 2 pun sudah cukup sebetulnya. Ya, kalau dirasakan kurang bisa dengan 3. Selanjutnya yang kiri, seperti halnya yang kanan tadi, kita ambil, ini ya. Nah, ini seperti ini. Saya suka menggunakan kelingking karena lebih fleksibel untuk menyela-nyelanya. Ini dibersihkan di sini, ya, ini, untuk ke belakang. Nah, kemudian disempurnakan. Ambil lagi, kita tumpahkan seperti ini. Ya. Dah, selesai. Nah, ini selesai, ya. Setelah selesai, dah. Kita diusahakan menghadap ke arah kiblat, kita detik sini. Ya, lalu kita berdoa. Doa yang sudah pernah diajarkan juga, ya. Syahadatin dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, kalau kita ingin supportkan doanya supaya dengan kita taubat, kemudian juga
kita bersuci, ya Allah jadikan aku termasuk orang tobat. Berarti ini tadi kita sambil evaluasi. Makanya ada ulama juga yang menyarankan sambil saat dibasuh ini, dan nadhafah ini kan nadhafah nih luarnya, nadhafah. Ya, tapi juga harus ada al-husnu wadhiya. Sifat husnu wadhiya itu yang dimaksud dengan taharahnya. Bersih luarnya, suci dalamnya. Ini yang disyarat Nabi di hadis Muslim. Begitu jatuh air wudhu itu, jatuh pula dosa-dosa yang melekat kepada fungsi-fungsi organ tubuh yang digunakan itu. Jatuh. Nah, jatuhnya ini dengan taubat. Jadi kita merasakan ini ada yang salah nih sebelum wudhu nih ya, supaya hilang kesalahan itu. Makanya ada ulama yang mengajarkan evaluasi saat dibasuh itu, merasakan dalam diri, minta sama Allah supaya digugurkan dosa yang ada di wajah, gugurkan dosa yang ada di tangan, macam-macam. Dalam hati kita bisa meminta dengan bahasa kita, ya Allah, gitu kan, mohon hilangkan kesalahan-kesalahan yang melekat atau kebiasaan buruk pada tangan, pada wajah sebelumnya ya, dan sampai dengan ke ujung kaki. Itu dalam hati kita bisa meminta, tidak ada masalah di situ, karena ada unsur taubat di dalamnya. Jadi begitu selesai kita berdoa, kita mohon kepada Allah, digolongkan pada orang-orang yang taubat, kemudian juga yang terbiasa bersuci. Mutatahhir itu biasa bersuci. Jadi begitu wudhunya misalnya batal, suci lagi, sehingga terjaga dalam kebaikan. Karena prinsip wudhu itu kan menjaga diri dalam kebaikan. Oke? Baik, selesai ini dengan menggunakan versi kran, ya, gunakan versi kran. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan versi bejana. Nah, di sini ada gayung ya. Kita akan coba gunakan gayung ini. Sebetulnya kalau kita bersandar pada tadi ya, jumlah volume air yang kita gunakan saat menggunakan kran itu kan sebetulnya nggak banyak. Ya, kalau ada di minuman kemasan dengan bentuk kayak gelas itu sekitar 250 mili ya, itu kan kurang lebih segitulah ya, nggak terlalu banyak yang kita gunakan seperti tadi disampaikan. Jadi kalau kita tampung dengan gayung pun kurang lebih, bismillah ya, ini habis cukupnya. Udah harus penuh juga, mungkin kita ambil setengahnya segini cukup ya, setengahnya begini cukup ya, tergantung keadaan kitanya. Nah ini kalau pakai gayung, kalau di atas nanti jatuhnya terlalu tinggi, jadi saya turunkan ke bawah untuk menyontohkan, misalnya di sini ya, paling gampang ya seperti ini ya. Jadi kan sudah keadaan jongkok. Kalau di Timur Tengah kan ada, atau tidak yang Timur Tengah, saya kadang-kadang di beberapa negara atau beberapa tempat di Indonesia juga kadang-kadang ada suka pakai dudukan tuh ya, jadi kita bisa sambil duduk. Nah ini kalau seperti ini pakai bejana, kurang lebih disimpan seperti ini. Jadi kalau bejananya lebar nanti bisa sambil diambil seperti ini, ya kan? Nah, tapi dengan catatan juga nanti tidak ada sisa-sisa air yang terlalu banyak yang melekat di lengan ya, khususnya di telapak ini, sehingga mencampur kepada yang sudah ada. Jadi amannya kalau mau aman, apalagi dengan kondisi seperti ini, kita tuangkan seperti ini ya, jelas ya. Ini bagian pertama. Nah, terus kemudian seperti ini. Nah ini lebih hemat nih digunakannya, satu ya, selesai. Nah, kita ambil versi yang sekali ya kan. Nah, kemudian dari sini ambil lagi kan. Nah ini ya, nah ini kumur. Ya, kalau dirasakan belum cukup, ada yang sekali, dua kali, seperti tadi saya contohkan, nggak ada bedanya dengan yang pertama. Kemudian ngambil lagi gini ya. Nah ini sama persis teman-teman sekalian, nggak ada bedanya dengan yang pertama tadi. Kita wajah ini ya, begini tuh ya, seperti tadi ya, diulang. Kemudian selanjutnya untuk tangan seperti ini ya, baik dari depan, dari belakang, yang penting dimulai dari sini ya sampai ke siku. Nah, yang kanan sudah, kita gunakan bagian yang kirinya. Ya, sama saja seperti yang saya contohkan tadi. Kita ambil dulu ya. Nah, ini ambil, kemudian paskan dulu gayungnya, karena ini kan nggak rata di sininya ya, teman-teman. Kalau kita mau pindahkan sini juga boleh sebetulnya, nggak ada masalah ya. Nah, kemudian jatuhkan di sini. Nah, seperti ini ya. Baik. Ayo cari pijakan biar aman, biar nggak tumpah atau seperti kayak gini kan agak susah ya keseimbangannya. Nah, kemudian seperti ini ya, dicipratkan sedikit. Kemudian kepala balikan kembali, atau tidak sama sekali ke sini nggak ada masalah. Ke telinga seperti ini. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ini ada sedikit di bawah kita, maka kita harus agak naik untuk membasuh kaki. Ya, seperti ini. Nah, kita naikkan gini ya,
seperti yang tadi pertama. Ini baik, kemudian diambil lagi ya seperti ini ke belakang untuk meratakan. Dia 2 kali ya teman-teman sekalian ya. Ya, kemudian pakai yang kirinya seperti ini, seperti yang dicontohkan di awal tadi. Setelah itu kita ambil lagi sekali lagi. Nah, ini seperti ini ya. Baik. Selesai 2 versi ini, dan masya Allah tuh masih bersisa. Artinya kan sebetulnya nggak butuh banyak gitu airnya, ya, nggak butuh banyak. Ini tinggal kita berdoa. Setelah itu seperti tadi disampaikan. Jadi kurang lebih seperti itu contoh yang bisa kita tunjukkan. Dimulai dari awal, kemudian mengondisikan dulu ya kerannya seperti apa yang bisa digunakan. Jangan mubadir, bersiap-siap. Kalau saya suka membiasakan karena ini hadapnya ke kiblat nih. Ini kan arahnya ke kiblat nih. Saya suka membiasakan kalau ada aktivitas terutama terkait ibadah, cari yang kira-kira posisinya ketika dikerjakan menghadap ke arah kiblat. Itu hanya kebiasaan saja dan tidak harus demikian, tapi kalau bisa dikerjakan ya itu lebih bagus ya. Kecuali kalau sholat jelas. Sholat menghadap ke arah kiblat, kemudian baca Quran sunnahnya menghadap ke arah kiblat ya. Hanya dalam wudhu kan posisi keran bisa beda-beda, tapi biasanya saya selalu mencari yang kira-kira menghadap ke arah kiblat untuk menjaga saja kondisi itu. Ini yang kita bisa tunjukkan. Kemudian selanjutnya tadi sudah mengondisikan, lalu mulai berniat ya, dan dimulai nanti dari mulai sunnah sampai ke pokok-pokoknya sampai yang terakhir, dan dilakukan dengan tertib. Nggak boleh lompat-lompat ya, terus dijaga, jangan sambil juga diskusi, ngobrol sama teman-teman dan sebagainya, tidak, supaya bisa fokus dalam berwudu dengan suasana batin yang nyaman. Kalau ini kan saya mencontohkan, contoh bukan dalam praktek yang sesungguhnya dikerjakan untuk kepentingan tertentu ibadah, tapi ini untuk kepentingan edukasi bagi teman-teman sehingga mempraktekkan setiap tahapan-tahapannya seperti yang kita pelajari. Jadi itu prakteknya dan telah selesai kita tunjukkan. Alhamdulillah di suasana pagi ya, atau subuh menjelang pagi teman-teman bisa belajar, dan saya mengambil video ini malam-malam nih setelah tugas, malam-malam langsung ke masjid dan kita praktekkan sehingga suasananya cukup berbeda ya. Alhamdulillah bisa direkam dengan cukup baik dan sekarang kita pelajari bersama. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat pelajaran kita kali ini, dan lebih daripada itu semoga semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicoba untuk dipahami, dipraktekkan baik-baik, dan hal-hal yang terkait dengan pendalaman kita insya Allah bahas di sesi Zoom ya. Misalnya tentang bagaimana menggunakan di satu bejana untuk penggunaan oleh 2 atau 3 orang atau lebih misalnya. Kemudian juga kapan posisi bersiwak kalau dalam berwudu, kalau ada kayu siwaknya misalnya ya, apakah posisinya sebelum sholatnya atau dalam wudunya atau setelahnya. Nah, itu kita bisa diuraikan di kesempatan-kesempatan dalam sesi pendalaman. Yang tadi yang saya tunjukkan adalah keumuman yang bisa dipraktekkan oleh siapapun, yang tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Demikian, semoga Allah merahmati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.